Yuk guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:30 guys di tanggal 16 Januari 2022 guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat ya, hari ini untuk update global crypto market cap hari ini merah ya di 0,15%, cukup tipis ya. Karena banyak di antara investor ya, baik para whales dan juga retail ini sedang mengambil profitnya guys, atau taking profit dari kenaikan harga Bitcoin dan juga teman-temannya kemarin guys. Hal itu terlihat ya dari harga Bitcoin di mana hari ini dalam waktu 24 jam mengalami penurunan tipis di 0,27% guys ya. Nanti kita akan coba cek untuk pergerakan harganya, di mana untuk waktu 7 hari itu sudah mengalami kenaikan sebesar 19,9% ya. Ini keren banget guys. Begitu juga dengan Ethereum hari ini meskipun hijau tapi tipis banget guys di 0,5%. Kemudian BNB tipis juga untuk penurunannya hari ini dalam waktu 24 jam ya di 1,15%. SRP turun di 1,74%. Cardano juga mengalami penurunan tipis banget guys di 0,1%. Dan untuk Solana cukup dalam ya penurunannya di 5,8%, dan ini pun wajar kalau menurut saya karena Solana kemarin kenaikannya juga paling kenceng ya, dimana kalau kita lihat di sini dalam waktu 7 hari sudah naik 52,07% guys. Ini banyak banget ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin cukup bervariasi, tapi sebagian besar bisa kita lihat di sini merah ya, meskipun tipis. Tentu saja ini mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys sebagai the mother of crypto. Selanjutnya kita coba lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat pada grafik di sini guys. Dan seperti yang kita sudah prediksi kemarin, setelah harga Bitcoin ini menyentuh di area ungu ini ya, di resisten ungu ini, maka ada kemungkinan ya untuk rebound dulu ya, koreksi dulu. Dan kita sudah rekomendasikan beberapa posisi buat kalian yang ingin melakukan DCA ya, atau dollar cross averaging di harga-harga ini. Untuk yang kalian agresif, kalian bisa masuk di harga 20.138 dolar. Kemudian untuk yang lebih konservatif sekitaran harga 19.000 guys, dan yang paling aman kalau menurut saya kalian bisa masuk atau tunggu harga di sekitaran harga 18.000 guys. Tapi hal ini masih belum terkonfirmasi guys ya. Karena untuk close candle memang merah, tapi kalau kita lihat di sini untuk daily ada semacam shadow yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di sini, dan bisa diartikan ini membentuk pola hanging man atau doji ya. Dan bisa saja kalau memang nanti ada stimulus yang bagus untuk pergerakan harga Bitcoin ini akan mencoba untuk retest lagi guys di resisten ini guys. Dan jika tekanan belinya ini cukup besar ya, bisa saja akan menembusnya dan akan mencoba langsung ya untuk retest di area ungu yang atasnya ini guys, di sekitaran harga 22.430-an ini guys ya. Kita akan coba update lagi untuk pergerakan harga Bitcoin ya, dan ini cukup menarik untuk diikuti guys. Dan kita langsung saja menuju informasi yang pertama ya. Kita lansir dari Finbolt, di mana di sini diinformasikan ya bahwa emas digital, pangsa pasokan Bitcoin yang tidak bergerak selama 2 tahun atau lebih mencapai rekor baru guys. Nah ini menarik ya. Jadi meskipun memperoleh keuntungan pada awal tahun 2023, Bitcoin masih diperdagangkan dalam bayang-bayang bull run 2021 kemarin guys. Sebuah faktor yang mungkin dapat memengaruhi pasokannya. Namun data baru menunjukkan bahwa bear market yang diperpanjang belum secara signifikan ya mempengaruhi pasokan Bitcoin guys. Dan secara khusus rekor 48,25% dari semua Bitcoin belum dipindahkan ya atau ditransaksikan dalam lebih dari 2 tahun ini. Menurut data dari firma analisis kripto Glassnode seperti yang dibagikan oleh Documenting Bitcoin ini guys. Ini adalah datanya, kalian bisa cek sendiri ya. Jadi perlu dicatat ya bahwa jumlah Bitcoin yang tidak bergerak ini ditentukan oleh seberapa banyak Bitcoin yang tetap tidak liquid dari wallet selama periode tertentu ya, dibandingkan dengan total pasokannya guys. Namun rekor tertinggi terbaru bergerak berlawanan ya dengan lintasan harga cryptocurrency. Kemudian apa implikasi dari Bitcoin yang tidak bergerak ini guys? Khususnya ya dengan hampir setengah dari semua Bitcoin tetap tidak bergerak, ini dapat ditafsirkan ya dalam beberapa cara guys, seperti momentum pembangunan aset untuk menjadi emas digital, dan akibatnya ini akan
terus meningkatkan penyimpanan nilainya guys. Jadi ini adalah perkembangan yang signifikan untuk Bitcoin dan pasar mata uang kripto secara umum karena ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan stabilitas jangka panjang yang semakin meningkat ya di kalangan investor. Pada saat yang sama, data menunjukkan juga bahwa investor itu memilih untuk memegang aset meskipun ada fase pergerakan harga pasar yang berbeda. Misalnya, diasumsikan bahwa dengan Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masanya pada tahun 2021, sebagian besar pemegang akan memilih untuk menguangkannya guys. Menariknya, pasar bearish telah menghadirkan peluang bagi orang percaya ya untuk jangka panjangnya untuk membeli saat harga turun guys. Jadi pada saat yang sama, Bitcoin yang tidak aktif bertepatan dengan periode ketika aset menyaksikan peningkatan adopsi institusional dan institusi telah berkelana ke Bitcoin dengan tujuan jangka panjang ya. Sebagian membantu aset meningkatkan valuasinya guys. Namun Bitcoin yang hilang ini juga bisa berkontribusi ya pada persediaan yang tidak bergerak guys. Dalam beberapa kasus, investor tidak lagi memiliki akses ke Bitcoin mereka karena pemiliknya itu meninggal dunia atau kehilangan akses ke kunci pribadinya guys. Kemudian untuk analisis dari harga Bitcoin itu sendiri ya, kalau kita lansir dari Finbolt ini, di mana Bitcoin saat ini itu menargetkan harga di $21.000 ya dan diperdagangkan pada $20.949 pada waktu penulisan artikel ini guys, dengan kenaikan sekitar 0,5% ya dalam 24 jam terakhir, dan aset ini telah menikmati rally selama seminggu untuk mencatatkan lebih dari $70 miliar dalam arus masuk modal. Akhirnya Bitcoin yang tidak liquid ini dapat mengisyaratkan apa yang diharapkan ya dalam hal pergerakan harga, khususnya jika aset tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama, maka pasar mungkin akan mengalami beberapa stabilitas sementara penjualan atau transaksi menunjukkan peningkatan peluang volatilitas guys. Ini menarik ya. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin ini sebenarnya masih banyak yang tidak bergerak guys. Artinya para investor yang menyimpannya ini masih cenderung untuk hold jangka panjang guys ya. Artinya optimisme dan potensi dari Bitcoin itu memang menjanjikan ke depannya guys. Oke. Meskipun ya di luar sana itu banyak ya Bitcoin yang sudah kehilangan aksesnya guys. Dalam arti hilang ya. Banyak faktornya seperti yang dijelaskan di artikel yang tadi ya. Yang cukup menarik guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Dan kita lansir dari Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa CEO dari Crypto.com ini telah mengumumkan ya untuk pemotongan tenaga kerja global di tengah rally di pasar aset digital yang lebih luas ini guys. Jadi kepala eksekutif Crypto.com mengumumkan pemotongan tenaga kerja global perusahaan karena pasar aset digital berusaha ya untuk melakukan pemulihan. Dalam posting blog perusahaan baru itu, salah satu pendiri dan juga CEO dari Crypto.com ya, yaitu Chris Marszalek, mengatakan bahwa dia akan memangkas tenaga kerja perusahaan sebesar 20% karena peristiwa yang tidak terduga dalam industri, seperti runtuhnya pertukaran kripto FTX yang baru-baru ini terjadi ya. Katanya, hari ini kami membuat keputusan sulit ya untuk mengurangi tenaga kerja global kami sekitar 20%. Beberapa faktor berperan dalam keputusan kami yang mengurangi jumlah karyawan. Sementara kami terus berkinerja baik, tumbuh menjadi lebih dari 70 juta pengguna di seluruh dunia dan mempertahankan neraca yang kuat. Kami harus menavigasi angin sakal ekonomi yang sedang berlangsung dan peristiwa industri yang tidak terduga ini. Menurut Marszalek, meskipun Crypto.com sudah melakukan pemangkasan tenaga kerja pada pertengahan tahun 2022 kemarin ya, itu tidak cukup guys untuk menghadapi disintegrasi FTX yang tak terduga kemarin itu ya. Pengurangan yang kami lakukan pada bulan Juli lalu memposisikan kami ya untuk menghadapi penurunan ekonomi secara makro, tetapi itu tidak memperhitungkan runtuhnya FTX baru-baru ini yang secara signifikan merusak kepercayaan dalam industri ini guys. Karena alasan inilah kami terus fokus pada manajemen keuangan yang bijaksana. Kami membuat keputusan yang sulit ya, tetapi perlu untuk membuat pengurangan tambahan untuk memposisikan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang, menurut Marszalek. CEO juga melanjutkan dengan memuji investor yang sabar mempertahankan keyakinan melalui musim dingin kripto ini ya, dan memprediksi bahwa merekalah yang pada akhirnya akan menuai hasilnya. Hari ini berfungsi sebagai pengingat yang baik bahwa pasar tidak akan turun selamanya. Mereka yang terus membangun dan hodling, ini bahkan ketika itu sulit ya, adalah mereka yang pasti akan mendapatkan imbalan guys, kata Marszalek. Untuk memulai tahun ini, pasar kripto telah membukukan pemulihan yang nyata ya, karena dua aset digital terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar yaitu Bitcoin dan Ethereum telah mengalami kenaikan harga guys. Jadi kayaknya Crypto.com ini masih terkena imbas ya dari kegagalan FTX kemarin guys, dan ini bisa dimaklumi. Dan memang ini tidak hanya menimpa pada Crypto.com saja, banyak ya sebenarnya exchange-exchange yang lain juga melakukan hal yang sama.
dan ini pun bisa dimaklumi guys. Dan yang paling kerennya justru Binance, di mana lawan-lawannya ya atau exchange-exchange yang lain ini melakukan pemangkasan tenaga kerja, justru Binance seperti yang sudah kita informasikan kemarin itu malah membuka lowongan guys sebesar 30% ya di tahun 2023 ini. Keren kan ya? Oke, next kita lansir dari Crypto Globe, dan di sini diinformasikan guys bahwa ya Kongres El Salvador ini mengesahkan legislasi yang memungkinkan penggalangan dana yang melalui obligasi Volcano Bonds. Nah, ini menarik juga ya. Jadi El Salvador sebagai negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada September 2021 kemarin ya, dan telah mengeluarkan undang-undang yang memungkinkan negara tersebut menerbitkan obligasi yang didukung Bitcoin yang berdaulat guys. Nah, ini menarik ya. Jadi menurut laporan Bloomberg, Kongres El Salvador ini telah menyetujui undang-undang sekuritas digital baru yang memungkinkan penggalangan dana ya melalui obligasi blockchain berdaulat pertama guys di dunia. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh 62 suara yang menjadi 16 adalah bagian dari rencana Presiden Nayib Bukele ya untuk menjual obligasi yang didukung Bitcoin guys. CTO Bitfinex dan Tether Paulo Arduino mengatakan hal ini kepada lebih dari 192.000 pengikutnya di Twitter bahwa hari ini El Salvador menetapkan kerangka hukum untuk semua aset digital selain Bitcoin yang merupakan alat pembayaran yang sah ya. MSM selalu mengklaim bahwa undang-undang aset digital tidak akan pernah lolos. Sekali lagi, memahami sedikit ya atau tidak sama sekali tentang komitmen ES terhadap Bitcoin. Saya sudah bisa melihat artikel mereka mulai besok dengan tapi. Pokoknya ini adalah kemenangan besar. El Salvador berada pada lintasan yang luar biasa yang menyediakan alat terbaik ya untuk kebebasan bagi warganya guys. Obligasi Bitcoin berdaulat yang baru ya direncanakan untuk mengumpulkan sekitar 500 juta dolar untuk membantu membangun kota pesisir bebas pajak baru yang dijuluki kota Bitcoin. Pengembangan tersebut dilaporkan dan akan menggunakan energi panas bumi dari gunung berapi terdekat ya untuk menambang Bitcoin dan aset kripto lainnya. Sebagai bagian dari rancangan undang-undang tersebut ya, tambahan 500 juta dolar yang terkumpul akan disisihkan untuk pembelian Bitcoin dengan apresiasi aset kripto diteruskan ke pemegang obligasi. Laporan tersebut mengklaim rancangan undang-undang tersebut yang masih harus ditandatangani yang menjadi undang-undang oleh Presiden Bukele telah dikritik oleh lembaga pemeringkat kredit selain Dana Moneter Internasional atau IMF. Akibatnya, obligasi El Salvador telah diperdagangkan dengan diskon tajam guys karena kekhawatiran investor atas risiko gagal bayar. Laporan dari Bloomberg juga menyebutkan pemerintah awalnya bermaksud ya untuk menjual obligasi Bitcoin pada kuartal pertama 2021, tetapi telah menunda penerbitan beberapa kali karena penurunan harga Bitcoin. Menurut laporan oleh The Crypt, rancangan undang-undang ini memisahkan cryptocurrency dari semua aset dan produk keinginan lainnya, termasuk mata uang digital bank sentral atau CBDC, dan juga memisahkan Bitcoin dari pasar kripto lainnya dan mengidentifikasikannya sebagai sekuritas digital. Ini keren ya. Jadi saya acungin jempol buat Nayib Bukele ya sebagai presiden dari El Salvador ini guys, sebagai negara pertama yang telah mengesahkan legal tendernya ya, yaitu Bitcoin. Ini keren banget guys. Dan tentu saja diikuti oleh beberapa negara yang tentu saja melihat potensi yang besar ya terhadap Bitcoin ini dan juga menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya guys. Kalian bisa cek negara-negara yang sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh El Salvador ini guys. Next info kita lansir dari EMB Crypto, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Optimism sebagai blockchain layer 2 terbaru ya dari Ethereum guys, ini muncul sebagai pesaing di ruang layer 2, dan pertanyaannya guys, dapatkah Optimism ini akan menyalip Polygon guys, dimana Polygon juga merupakan layer 2 dari Ethereum ya. Jadi Optimism melihat pertumbuhan transaksi ERC20 yang dapat membalikan dominasi Polygon di ruang layer 2. Meski begitu, Polygon mempertahankan dominasi pangsa pasar pengguna ya, dan solusi layer 2 di pasar kripto telah menunjukkan peningkatan meskipun pasar melihat turbulensi. Salah satu solusi layer 2 yang telah menunjukkan harapan besar adalah Optimism, dan menurut Dune Analytics, transaksi pada Optimism tumbuh secara substansial ya selama beberapa hari terakhir. Salah satu bidang utama pertumbuhan adalah jumlah transaksi ERC20 di platformnya. ERC20 adalah standar untuk membuat token pada blockchain Ethereum, dan ini adalah standar yang banyak digunakan dalam industri kripto guys. Salah satu bidang utama pertumbuhan adalah jumlah transaksi. Pertumbuhan transaksi ERC20 di Optimism berarti bahwa lebih banyak pengguna beralih ke platform sebagai cara untuk mengurangi biaya transaksi mereka guys. Pertumbuhan transaksi pada Optimism ini juga bisa menjadi tanda ya bahwa itu mulai membalik dominasi Polygon di ruang layer 2 ini guys. Dan pada saat penulisan, transaksi di Optimism berada pada angka 1,7 miliar dolar ya, sedangkan jumlah
transaksi Polygon sekitar 2,4 miliar dolar guys. Meskipun Polygon masih unggul, kesenjangan antara kedua nilai ini telah berkurang dari waktu ke waktu yang bisa menjadi pertanda ya bahwa optimism sedang mengejar ketinggalan. Namun dalam hal pangsa pasar pengguna, Polygon masih menunjukkan dominasi ya, karena menempati 67,9% dari keseluruhan pangsa pasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi optimism tumbuh, itu belum menarik banyak pengguna seperti Polygon guys. Seperti yang terlihat ya di grafik ini guys, untuk daily ERC20 transaksinya, dimana di sini ada 3 blockchain yang dibandingkan ya, yaitu pertama Arbitrum dengan warna biru ini, Optimism yang merah, dan Polygon yang warna purple ini ya. Dan memang untuk pergerakan dari Polygon ini masih tinggi banget, karena ya wajar karena Polygon ini pemain awal. Sedangkan untuk Arbitrum dan Optimism ini merupakan layer 2 baru ya, yang baru bisa dibilang tuh live kemarin. Bahkan untuk Arbitrum sendiri ini masih belum ada tokennya, tapi kalau Optimism ini sudah ada ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk perbandingannya cukup jauh ya kalau kita bandingkan dengan ERC20 dari Polygon ini guys. Tapi potensinya sangat besar banget ya, karena sedikit banyak ini sudah mulai menyusul ya untuk khususnya Optimism ini. Selain itu, Ethereum juga disimpan oleh pengguna dengan memilih Optimism juga menurun guys. Hal ini dapat berdampak pada jumlah pengguna pada protokol Optimism, karena pengguna dapat memilih solusi layer 2 lainnya yang menawarkan skalabilitas yang lebih baik atau biaya yang lebih murah. Namun guys ya, token Optimism ini tidak mendapatkan minat yang sama ya dari pasar kripto dengan kodenya OP ya. Dan pada kenyataannya menyaksikan penurunan pertumbuhan untuk jaringan ini guys. Ini ditunjukkan dengan beberapa kali ya token OP dari Optimism ini ditransfer untuk pertama kalinya di antara alamat baru guys. Selain itu aktivitas token juga turun. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan alamat yang aktif hariannya untuk token dan penurunan kecepatan dari token itu sendiri. Penurunan yang sangat cepat ini ya menyiratkan bahwa frekuensi OP yang dipertukarkan di antara alamat ini juga menurun guys. Kesimpulannya untuk pertumbuhan dari Optimism ini dalam transaksi ERC20 dan juga NFT-nya bisa menjadi pertanda ya bahwa ia mulai membalik dominasi Polygon di ruang layer 2 ini guys. Namun masih memiliki jalan yang panjang ya sebelum dapat mengklaim sebagai solusi layer 2 terkemuka di pasar guys. Jadi ini keren banget guys, artinya Optimism dan juga Arbitrum ini mempunyai potensi yang besar juga ya selayaknya Polygon. Dan jika kita berkaca dari Polygon ya, ini menjadi waktu yang tepat guys untuk bisa istilahnya itu serok bawah ya sebelum Optimism ini meledak. Dan bisa saja harga dari token OP ini juga bisa akan menyusul harga dari token Polygon ini guys. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangannya karena ini cukup menarik guys. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.